Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta, merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang juga terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Peristiwa kepahlawanan yang terkenal dalam masa agresi Belanda kedua di Indonesia adalah peristiwa penyobekan bendera merah, putih, biru menjadi merah putih di Hotel Oranye oleh arek-arek Surabaya. Kepadatan kendaraan melintasi jalanan menandakan tingginya mobilitas kota Surabaya, karena memang Surabaya menjadi tujuan utama dalam melakukan bisnis di Jawa Timur. Di samping itu, Surabaya menjadi tempat tujuan untuk menuntut ilmu. Karena itulah Surabaya dikenal juga sebagai kota pelajar. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah selatan, kita sampai di sebuah kota yang terkenal dengan kerupuk udang dan ikan bandengnya. Kota tersebut adalah Sidoarjo. Tidak heranlah bila di Sidoarjo kita dapati patung udang dan ikan bandeng yang berdiri menghiasi jalanan menuju pusat kota. Karena memang Sidoarjo penghasil utama kerupuk udang dan ikan bandeng. Surabaya sudah tak lagi bisa menampung perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas warganya. Karena itulah Sidoarjo yang posisi geografisnya berdekatan dengan Surabaya menjadikannya sebagai kota penyangga yang penting bagi Surabaya. Dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa peninggalan sejarah berupa candi. Candi-candi tersebut penting artinya sebagai refleksi perjalanan kehidupan leluhur kita di masa lampau. Candi Pari yang berukuran panjang 16,86 meter, lebar 14,1 meter, dan tinggi 13,40 meter terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini didirikan pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Gaya bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari Champa, Vietnam. Pengaruh tersebut tampak pada bentuk dan ornamentasinya. Ini menandakan pada masa itu telah terjalin sebuah persahabatan antara Kerajaan Majapahit dengan Champa. Dari interaksi dua bangsa tersebut terjadilah alkulturasi budaya. Walau demikian, secara keseluruhan karakter budaya Jawa masih kuat dalam arsitektur Candi Pari. Keeratan hubungan antara Kerajaan Majapahit dengan Champa bisa dilihat di dalam serat Kanda. Dalam serat tersebut ditulis, ada seorang Raja Majapahit yang menikah dengan putri dari Champa, atau masyarakat menyebutnya dengan Putri Cempol. Foto dan tulisan tentang Candi Pari pertama kali dipublikasikan oleh para sarjana Belanda pada tahun 1854. Mereka adalah P.J. Vet, J.L.A. Brandes, dan J. Knebel. Kemudian penelitian lebih mendalam tentang Candi Pari dilakukan oleh N.J. Grom yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot die Hindu Javan Kunst pada tahun 1923. Kurang lebih 30 meter ke arah timur dari lokasi Candi Pari terdapat Candi Sumur. Kondisi Candi Sumur sebenarnya sudah sangat parah, tak berbentuk. Pemerintah melalui Dinas Purbakala mengadakan pemugaran. Hasil dari pemugaran tersebut seperti yang kita saksikan ini. Dilihat dari bentuk dan lokasi Candi Sumur yang berdekatan dengan Candi Pari, bisa disimpulkan bahwa Candi Sumur dibangun satu era dengan Candi Pari, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit.
Candi Dermo berada di Desa Dermo, Kabupaten Sidoarjo, merupakan peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Majapahit. Seperti kebanyakan candi-candi di Jawa Timur, Candi Dermo terbuat dari bahan batu bata. Dindingnya banyak mengalami kerusakan dan ditumbuhi tumbuhan liar. Seharusnya itu memang tidak boleh terjadi, mengingat pentingnya peninggalan sejarah bagi kita semua. Di dalam bilik hanya terdapat ruang kosong. Dindingnya polos, tidak ada relief yang menghiasi. Walau keadaannya sudah rusak, tapi kemegahan Candi Dermo masih tergambar. Agar generasi di kemudian hari bisa melihat dan mempelajari peradaban masa lampau, haruslah segera mungkin situs sejarah ini ditangani secara baik demi kelestariannya. Pasuruan, sebuah kota kecil di sebelah selatan Surabaya, biasa disebut dengan kota santri karena kehidupan keagamaan masyarakatnya yang kental. Keadaan kotanya tidak begitu ramai. Walaupun demikian, Pasuruan menjadi kota penting sebagai perlintasan antara Surabaya Malang atau Surabaya Probolinggo, di mana kedua kota tersebut menjadi kota tujuan wisata. Candi Jawi dikelilingi oleh parit selebar kurang lebih 1,5 meter yang terbuat dari bahan batu bata. Ini dimaksudkan sebagai pembatas dan juga berfungsi sebagai pengaman candi. Candi Jawi merupakan pendarmaan atau makam Raja Singosari, yaitu Prabu Kertanegara. Beliau meninggal sewaktu dapat serangan dari prajurit Jayakatwang. Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang di sebelah barat Gunung Penanggungan. Pada kaki candi terdapat pelipit-pelipit yang mengapit relief dinding kaki candi. Pada pintu masuk terdapat sebuah tangga. Sebenarnya di dalam Candi Jawi terdapat arca Siwa dengan aksobia di atas mahkotanya, tetapi arca tersebut hilang karena tersambar petir pada tahun 1331. Nama Candi Jawi sendiri berasal dari kota Jajawa, seperti yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Candi Jawi dibuat sendiri oleh Raja Kertanegara. Di dalam kitab tersebut dilukiskan bahwa Candi Jawi bersifat Siwa. Pada bagian bawah dan bagian atasnya bersifat Buddha. Pada masa lampau, masih dalam zaman Kerajaan Majapahit, pernah dilakukan pemugaran terhadap Candi Jawi. Hal ini bisa dilihat karena jenis batu pada kaki dan sebagian tubuh candi terbuat dari bahan batu yang berbeda dengan atapnya yang berbentuk dagop. Pada tahun 1938 sampai 1940, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pengerukan dan perbaikan terhadap Candi Jawi. Nama Candi Gunung Gangsir sama seperti nama desa di mana candi ini berada, yaitu Desa Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir berbentuk segi empat, berukuran panjang 20 meter, lebar 17 meter, terbuat dari batu bata. Makin ke atas, bentuk candi makin kecil seperti pagoda. Sebenarnya pada dinding candi terdapat lukisan-lukisan, tapi ketika zaman kolonial Jepang, benda-benda tersebut diambil oleh mereka. Ada sebuah legenda yang erat dengan keberadaan Candi Gunung Gangsir. Pada zaman dahulu, hidup manusia masih nomaden, berpindah-pindah. Kehidupan manusia tersebut dinamakan Boro-Boro. Pada suatu saat, datanglah seorang perempuan yang tak diketahui dari mana asalnya. Dia bernama Nyi Srigati. Nyi Srigati mengajak para Boro untuk minta petunjuk kepada Sang Hyang Widi
agar bisa mengatasi masalah bahan makanan yang makin sulit pada waktu itu. Suatu saat datang kawanan burung gelatik membawa kulit dan biji padi. Kulit dan biji padi tersebut lalu dijatuhkan. Kulit padi tumbuh dan berbuah padi biasa. Sedang dari biji padi berbuah batu permata. Dari hasil tersebut membuat Nyi Srigati kaya raya, lalu terkenal dengan sebutan Bok Rondo Dermo. Jadi, Candi Gunung Gangsir merupakan tugu peringatan atas keberhasilan bercocok tanam Nyi Srigati. Candi Belahan disebut juga dengan nama Candi Sumber Tete. Sebenarnya berupa petirtaan atau pemandian. Candi Belahan berada di lereng gunung, tepatnya di Desa Wonosonyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Di antara dua arca perempuan yang bernama Sri dan Laksmi, terdapat ruang kosong yang sebenarnya di situ terdapat arca air langga sebagai Wisnu. Arca tersebut kini disimpan di Museum Trowulan. Bentuk candi ini memang eksotis dengan keberadaan kedua arca perempuan, di mana pada salah satu arca tersebut, pada kedua payudaranya mengeluarkan air yang sangat jernih. Kejernihan dan segarnya air di Candi Belahan dimanfaatkan penduduk sekitar, terutama anak-anak, untuk mandi atau sekedar bermain. Situs sejarah Candi Belahan merupakan peninggalan kerajaan Singosari pada masa pemerintahan Raja Airlangga.